Wing Chun 葉問。Oke. Nah, terus kita mukul. Nah, saya udah goyang kan? Kok goyang? Goyang dong. Oh, betul. Iya. Lagi. Ayo, Saya begini siap lagi. ya. Ayo, hop. Nah, goyang. Hmm. Karena saya nggak bisa ngasih tekanan ke sana. Berarti emang kalau posisi kuda-kuda ini dia menguatkan ya kok ya dari bawah Nah, apa? sekarang dibalik. Mas Rizky yang perutnya maju ke depan. Oh iya baik. Biar ngerasain sendiri. Ini. Iya. Nah, saya Nih, begini. Siap. Oke. See? Nah, kita yang latihan Wing Chun itu harus smart. Jangan terlalu kaku. Iya, benar. Sama kayak tadi, ini sama ini. Sama begini sama sini. Iya. Kalau kobel kan dia di atas dada ya kok ya patokannya. Ada juga yang gini kok. Iya. Perut gini. Nomor 5 juga sama. Saya banyak lihat orang ya ini sih balik lagi ya ke konsepnya. Iya. Konsepnya mau seperti apa? Nomor 5, kalau saya kan begini. Ya kan? Begini kan? Naik, puter, pukul. Ah, Ya. ya. Nah, tapi kebanyakan Busuk. orang itu beda nggak? Beda kok. Nih, tansau, turun, Ah, turun. naik, puter, Putar. tarik. Beda. Beda dong? Beda. Narik sama enggak kan? Iya. Yang mempraktekkan harus bisa mempertanggungjawabkan. Kenapa Iya. harus begitu? Kalau saya anggap Alasannya itu ngelatih kita memukul dengan jarak yang pendek. Contoh. Kalau saya nangkis, enggak. Kalau misalkan Mas Rizky misalkan nangkis, nangkis. nangkis. Buka tangannya, Gini. buka. Ya udah dari tansau dulu deh, Dari tansau. tansau dulu. Nah, tansau. Ah. Kira-kira ini bisa mukul nggak? Oh, nggak bisa, kan nangkis. Kan udah nangkis. Ini kan tangan saya udah di pinggir nih. Nah, ini bisa mukul nggak? Nggak bisa sih, ini yang kiri yang mukul. Kenapa ini nggak bisa? Soalnya ini nangkis. Kan udah nangkis. Ini mau nangkis sampai kapan? Berarti bisa mukul? Enggak, saya tanya bisa mukul nggak? Bisa sih kok. Coba pukul ke sini. Lagi, nangkis. Maaf ya. Enggak, ini tansau dulu. Ah. Nah, terus pukul sini. Yang kenceng. Yang kenceng ya. Nah, 1, segini. 2, 3. Tunggu dulu, buka dulu tangannya. Iya. Buka, santai, pelan-pelan aja. Nah, terus? Buka, pukul. Nggak kenceng kan? Enggak. Kenapa? Sebentar. Iya, nggak kenceng pukulannya ya. Kenapa nggak kenceng? Gayanya kurang ini ya. Nih, coba. Pukul. Pukul. Iya. Lurusin tangannya. Saya tangkis. Iya. Buka tangannya di sana. Maksudnya? Buka tangannya begini. Ah. Ya. Saya kan udah nangkis. Saya mukul. Tangan di situ. Tansau nih. Iya. Saya mukul. Iya. Bisa nggak? Bisa kok. Jangan begini, jangan ke belakang dong. Biasa aja santai. Jelas. kan nggak kena muka lagi. Iya lagi. Saya nangkis di sini. Buka tangan. Di sini. Ya kan? Ini saya mukul ke sana. Bisa nggak? Bisa kok. Ya. Kenapa enggak? Oh iya benar. Tapi kok agak kenceng ya tadi ya? Beda kalau saya begini, coba lurusin lagi. Buka lagi. Siapa? Buka di sini. Di sini, makanya jangan di depan muka. Iya. Jadi kalau ini kan ke sana. Iya. Kalau yang kedua, ini saya tarik. Nggak kenceng. Kenceng juga. Tapi nggak kenceng yang pertama tadi. Karena fokusnya udah hilang. Oh. Iya. Fokusnya beda jadinya kok ya. Iya. Karena fungsi nangkis. Betul. Karena posisinya udah nangkis. Contoh lagi. Saya mukul. Iya. Nangkis di sini. Turunin tangannya ke bawah. Ini tangan kiri ya. Iya. Pegang ya. Iya. Kira-kira ini bisa mukul nggak? Bisa aja. Gimana caranya? Yang ini nih, yang ini. Bisa mukul nggak?
Gini paling. Iya, bisa mukul nggak? Ya bisa aja sih. Bisa. Bisa Coba aja. mukul ke sini. Yang kenceng dong. Kenceng dong. Maaf ya kok ya. Nih, Bisa nggak? bisa. Bisa kan? Bisa. Ya udah. Nah, itu diambilnya dari nomor 5. Nomor Itu 5. kalau konsepnya saya. Iya. Itu kalau konsepnya saya. Jadi kalau kok tadi nggak narik kan, artinya langsung. Lagi. Taruh lagi sini ya. Iya. Sama kayak tadi ya. Iya. Kalau tadi mukul, gimana posisinya? Mungkin kan? Iya. Coba lagi, ulang. Nah, sekarang sikunya ditarik. Tepis. Oh, Sikunya iya, ditarik. iya. Sikunya ditarik. Nah, masuk kok. Jadi pas gini kita langsung. Oke, sekarang kalau begini, oke, pukul langsung. Kena nggak? Enggak, karena ada siku. Ya logiknya memang begitu, Iya, logiknya benar juga, begitu, iya, ada iya. siku. Tapi bukan itu maksudnya. Iya. Karena waktu kita tarik dengan momentum yang sebenarnya kita bisa menghasilkan tenaga maksimum, Iya, betul. kita sudah melewatkan itu. Ini kan kalau misalkan posisi kayak tadi misalkan, ya kan? Momentumnya itu adalah di sini. Ini tuh sebenarnya gampang untuk ke muka. Ya dong? Ini kan gampang ke muka. Iya. Tapi kalau ini ditarik, Anda Ini. sudah melewatkan momentum itu. Pas, gitu. Anda sudah melewatkan momentum itu. Iya benar. Sama kayak tadi di sini yang dipegang, yang di bawah. Nah, yang di sini. Iya, Ini kan bisa mukul ke atas. bisa. Iya, tapi pada saat itu ditarik buat mukul balik ke sini. Ini kena hajar duluan. Itu memang seperti itu, tapi bukan itu tujuan saya. Tujuan Iya. saya itu maksudnya Mas Rizky bisa kepukul karena melewati momentum bagus. Artinya melewati kesempatan yang seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya di sana. Betul. Ini saat kita muter, ini sebenarnya bisa dapat pukulannya. Nggak perlu Ditarik. ditarik. Berarti kita bisa tahu. Kita balik lagi ke konsep Wing Chun. Ah, Close range itu bisa menghasilkan energi momentum atau daya ledak maksimum kalau dilakukan dengan benar. iya. Itu yang dipakai Bruce Lee dalam pukulan 1 inch punch. Hmm. Kan pukulannya nggak ditarik begini. Enggak, dia gini aja kan. Nah, Gitu. ngelatihnya ditarik dari mana begini. itu? Yaitu membiasakan dari nomor 5 atau nomor 1 yang paling simple. Gini. Iya. Dimulai dari pukulan 6 inch. 6 inch. Ya, itu jaraknya kira-kira 6 inch. Saya pernah ngukur pakai penggaris. Kalau nggak percaya nanti di rumah diukur aja. Jarak sini sama dari sini ya, sejengkal ini itu kira-kira 6 inch. 6 inch ya. Iya. Nanti dari 6 inch dipendekin jadi 3 inch. Dari 3 inch pendekin lagi jadi 1 inch. Itu bisa punya daya ledak kuat tuh gimana caranya kok ya? Pukulan bisa ditonjok ke semental gitu. Latihan dan proses. Latihan dan proses. Latihan mukul terus ya. Iya. Kan kalau Mas Rizky belum nyobain kopi itu pahit, saya nggak bisa ngomong kalau kopi Iya, itu benar, pahit. Pernah minum kopi? Nggak pernah. Jadi nggak tahu dong kopi pahit? Nggak tahu, Nggak Mas. tahu. Tapi kalau tahu kopi itu tahu. Iya, kalau misalnya udah tahu kopi pahit, saya ngomong kopi pahit, pasti setuju dong. Setuju. Benar. Makanya saya cuma bilang latihan dan proses. Banyak orang nanya, Mas ini gimana? Mas itu gimana? Tapi tahu teori nggak pernah dipraktekin, nggak bisa juga. Iya benar. Nggak bisa juga. Emang harus praktek tuh, harus kita praktekkan dari teori tuh. Jadi kita tahu kan, oh dia fungsinya seperti ini. Iya. Di prakteknya seperti ini. Jadi Iya. situ kita namanya paham namanya, Iya. ngerti gitu. Iya. Bukan sekedar tahu apal tapi nggak paham gitu kan. Praktek tuh perlu gitu. Sama ahlinya lah. Enggak lah, saya nggak ahli lah. Saya juga masih Sama masternya langsung. masih Kalau kita latihan. belajar di YouTube kayak gini-gini, lihat masternya, tapi kan kita nggak tahu. Kalau ada gurunya kan kita bisa tahu gitu loh. Artinya oh ini buat ini gitu kan. Oh ini salah gerakannya benar seperti ini ya kan. Iya, Gitu. setidaknya ada Perlu tempat emang belajar tuh harus sama guru langsung. tempat Harus tempat latihan kita belajar gitu Iya. kan. Dan bisa bukan dipertanggungjawabkan. guru kali, orang yang ngerti. Iya, ya Yang gua, ngerti. kan orangnya kan guru juga. Sama aja kok Glenn. Enggak lah, jauh lah, beda lah. Saya kalau dibilang guru Wing Chun tuh kayaknya gimana gitu. Iya. Tapi kok harus bangga juga lah, artinya
satu karunia dari Tuhan lah, kau bisa paham Nggak, tentang karena Wing Chun gini gitu loh, yang saya sering lucu tuh ya, kalau guru Wing Chun itu dianggapnya tuh selalu harus jago. Jago berantem lah, jago fighting, sampai yang namanya guru Wing Chun itu kadang suka ditantang, kenapa nggak masuk UFC aja? Emang ada UFC masuk Wing Chun? Wing Chun masuk UFC? Ada emangnya? Ada. Oh ada juga ya. Ada beberapa praktisi MMA yang bisa Wing Chun tuh ada. Ada beberapa yang saya tahu, tapi mereka nggak full Wing Chun, mereka gabung, udah dikombinasi. Itu, jadi nggak monoton. Nah, cuman logikanya begini, kalau misalkan ada yang ngomong seperti itu, pertanyaannya gampang. Kenapa guru-guru di sekolah itu nggak masuk, nggak pernah ikutan cerdas cermat? Iya, iya. Kenapa disuruh murid-muridnya yang masuk? Ya kan? You know? Nah, kenapa guru-guru di sekolah nggak pernah masuk cerdas cermat? Malah muridnya yang masuk ya? Iya. Ya, tadi sempat terputus karena receivernya mati. Mati. Ya, jadi sudah waktunya kita undur diri aja ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di kelas aja. Di kelas kok, lebih enak, lebih panjang, lebih gamblang, lebih banyak lebih banyak praktek. Kalau ini kan istilahnya Kelasnya di mana kok? kita ngobrol-ngobrol aja. Kelasnya di mana? Bro. Nggak, maksudnya ke teman-teman yang lain biar pada Iya, tahu. ngomong dong sekalian kok, kelasnya dikasih tahu. Iya. Jangan jadi kayak orang baru. Kelasnya di mana kok? Drama nih, terlalu banyak drama. Kelasnya di Rawamangun. Kelas kita di Rawamangun, ya kelas umum kita di Rawamangun itu setiap hari Selasa jam 7 malam sampai Atau jam malam 9. Rebu ya, malam Rebu hari Selasa gitu. Ya, malam Biar nggak Rebu. salah paham tuh Selasa datangnya siang lagi. Kadang ada orang yang salah paham loh. Oh kan Nggak benar. ngerti loh. Kalau dibilang malam Rabu, orang mikirnya tuh Rabu malam. Masa sih bisa begitu? Faktor. Iya, faktor nggak belajar kalau itu istilah ya. Istilah kalau malam Rabu sama Rabu malam itu DM atau MD. Oh iya. Diterangkan, menerangkan atau diterangkan. Nah, orang yang nggak paham itu pasti selalu salah. Iya benar kok. Kalau yang benar itu malam Rabu itu adalah hari Selasa malam dong. Malamnya. Iya, Selasa malamnya. Jam berapa kok? Jam 7 sampai jam 7 9. sampai jam 9. Waktu Indonesia Pokoknya Barat. nggak boleh telat. Pokoknya telat kena punishment sulari. Emang saya pernah ngukum ya yang telat ya? Kayaknya nggak Iya, pernah. Mungkin gara-gara nggak pernah dihukum tuh pasti telat aja. Makanya jadi nggak disiplin. Orang mah gini lihat ya. Aduh, pelatih gua jam 7 kurang udah datang. Masa kita yang lebih muda datangnya jam 7:30? Apalagi rumahnya deket lagi. Apalagi ada yang datang jam 8:30. Iya. Aduh, tapi masih mending datang. Terlambat, oke. Yang penting pulang bawa sesuatu kan. Nantinya pulang bawa ilmu. Iya, walaupun cuma secuil gini gitu kan. Iya. Tapi kan ada yang dibawa gitu. Usahakan datang lah, kayak ingin belajar ya bisa. Ya, datang kayak saja. misalkan Bapak malam Rabu hari Selasa ya jam 7 malam. jam 7 malam. Datangnya. Nanti kita belajar sama langsung dengan masternya. Ko Glenn. Pelatih lah, master. Ya, pelatih kan pasti Ini saya lempar ke kolam nih. Belakang ada kolam nih. Sini kolam nih. Ini sekeliling kolam nih. Tinggal lempar doang. Iya, sama ahlinya lah kita belajar. Pokoknya belajar dengan ahlinya. Ya, yang penting kan gini. Waktu kita 2 jam. Cuman seminggu. Seminggu sekali lagi. Iya. Jadi 2 jam ini tolong dipakai dengan maksimum. Iya. Ya, mumpung ada kesempatan, mumpung punya privilege. Privilege apa? Privilege lokasi yang terjangkau untuk datang. Karena banyak orang yang jauh-jauh pengen latihan tetapi tidak punya tempat jauh. Nggak punya tempat buat latihan. Ketemu sama teman-teman yang satu praktisi gitu kan. Nah, itu banyak tuh yang kayak begitu. Nah, kita udah dikasih tempat, ya dipakai. Kita pakai 2 jam itu full. Kita maksimalkan 2 jam. Iya. Jangan cuman pengen giliran opening suatu tempat, kita berani ngantri-ngantri, cuman buat dapetin masuk urutan pertama. Tapi ini sudah ada waktunya, jelas, tapi kita datangnya telat. Kan suka kebalik tuh orang. Iya, itu salah juga sih kok. Diskon, ya ayo ngantri.
Udah sampai ngantri panjang juga dibelain aja ngantri gitu. Pas datangnya Taunya karet. pas giliran masuk udah nggak kebagian. Gitu ya. Iya, sedangkan ini udah ada waktunya 2 jam, Ah. udah pasti kebagian punya Betul. karena kita udah daftar jadi anggota, Iya. nggak dimanfaatin. Datangnya maunya telat terus. Nah, yang itu jangan ditiru lah teman-teman ya. Tiru kan sifu kita lah, datangnya jam 7 kurang udah datang ya. Itu karena saya punya privilege waktu. Oh, disiplin waktunya luar biasa beliau. Ya punya privilege waktu ya dimanfaatkan dong. Iya benar-benar. Saya kalau mau latihan itu pasti sudah standby. Jam 5 itu udah siap-siap. Udah mandi, kalau mandi, udah beres-beres lah. Nah, biasanya 5:30 itu udah jalan. Luar biasa. Makanya pantesan sampai ke Gor Velodrome udah sampai 6:30. Udah latihan sendiri kok nih, Wah. Siap-siap apa nih buat murid-muridnya Ya, nih? kecuali kalau misalkan pas lagi memang bener-bener keadaan Iya. ada bos saya, ada tugas gitu, terpaksa jam 5:30 itu nggak bisa jalan. Baru jalan-jalan jam 6 lewat gitu. Jam 6 Nah, itu lewat. pasti telat. Ya tergantung lah. Walaupun udah ngebut di tengah jalan juga tetap telat karena memang Macet. targetnya dari lokasi Jakarta Utara ke Rawamangun itu paling cepat 45 menit. Kalau nggak macet. Iya, kalau nggak macet. Kalau macet ya 1 jam lebih lah. Makanya mau ngebut seperti apapun juga 45 menit itu udah minimal waktunya. Minimal waktunya. Nggak bisa dipendekin lagi gitu. Betul. Kecuali naik helikopter. Nah, itu kalau udah ini kita udah jadi Oh bos. enggak, kalau enggak ini manggil awan Kinton gitu. Kayak Dragon Ball dong. Masih zamannya aja ke zaman kita dulu Dragon Iya Ball. ya. Jadi ketahuan kita tuanya. Udah tuanya Aduh. kita. Oke deh, teman-teman. Terima kasih. Kita cukupkan dulu hari ini. Mungkin tadi ada topik yang sempat kepotong karena memang masalah teknis ya, karena receiver kita mati. Nah, jadi mohon dimaafkan. Juga kalau misalkan ada penyampaian kata saya dan Mas Rizky itu yang Tidak berkenan. kita mungkin lagi ngejok. Ya, Iya. biasa ngejok orang yang berumur begini. Jadi kalau kita belajar fun-fun aja lah, jangan terus serius. Nanti serius malah kagok kita. Iya bener. Santai aja, relax, tapi masuk gitu loh. Itu yang penting. Sip. Oke, sampai ketemu lagi di sebenarnya kita acaranya bacotan seputar Wing Chun sih sebenarnya. Bacot Wing Chun ya. Iya. Kita ketemu lagi di topik yang akan datang. Terima kasih, sampai ketemu lagi.